Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, Pak? Waalaikumsalam. Ya Bu, saya Obiansyah dari mahasiswa pendidikan dasar Universitas Bengkulu. Iya. Ya. Di sini saya direkomendasikan dari Profesor Endang mengenai judul tesis saya yaitu analisis buku IPAS. Ya. Kebetulan direkomendasikan sama IBM. Ya. Ya. Baik Bu. Nama Hema Pelianti. Hema Pilianti. P biasa. Ya, Pelianti. Oke. Wilayah kerjanya? Wilayah kerjanya 5 gugus 5, 6. 5 gugus yaitu 5, 6, 10, 11, 16. 11, 16. Ada berapa sekolah itu Bu? Ada 28 sekolah. 28 sekolah. Ya. Oke Bu, dari banyaknya SD yang diawasi, penggunaan buku IPAS di kelas 4 fase B sesuai edaran Kemendikbud, buku mana yang dianjurkan yang digunakan oleh SD? Jadi kalau di SD itu tentu kan kami bervariasi Pak. Edaran tetap dilaksanakan sesuai Juknis karena apa? Pembelian buku kurikulum merdeka itu harus masuk dalam Juknis BOS. Kan ada anggaran 20% untuk pembelian buku. Tetapi itu semua dilakukan sesuai kebutuhan sekolah. Kan setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang belum menerapkan kelas 4, ada yang menerapkan. Ada juga misalnya kelasnya banyak, kelasnya 4 lokal, baru beli 2 dulu begitu. Itu tergantung kebutuhan dan kesiapan sekolah. Nah, bukunya yang sudah direkomendasikan Kemendikbud itu langsung dari kepala sekolah dan dinas. Berapa banyak macam buku IPAS itu? Kalau macam buku IPAS ya bervariasi karena kan tergantung tema. Kan ada ada fase semester 1, ada semester 2, tentu kan berbeda-beda. Sudah itu kan ada juga yang kalau belum bisa beli, dia pemerintah juga memberikan agar buku itu di percepatan kurikulum itu kan ada juga bisa download secara gratis begitu. Jadi pemerintah itu luar biasa, yang mau beli bukunya pakai Sipla, pakai dana BOS begitu. Bagi yang belum bisa beli juga pakai dana BOS dalam ngeprintannya. Jadi anggaran beli, anggaran print tentu beda. Kalau macamnya Ibu tidak tahu pasti karena kan belum survei juga gitu berapa buku IPAS gitu ya. Tapi boleh nanti Bapak masuk ke gugus Ibu Emma survei berapa jenis, yang tentu lebih dari 1 jenis gitu. Baik, yang untuk buku IPAS-nya untuk meningkatkan literasi sains yang dianjurkan yang mana Bu? Yang untuk meningkatkan literasi itu kan bervariasi. Pasti ada yang lebih menonjol lah dibanding buku-bukunya itu ya. Biasanya atau ada yang dari penerbit lain gitu. Ya, ada penerbit lain soalnya. Oke deh. Kalau jawab itu sih susah juga sih, tapi semua oke di Bengkulu Pak. Tapi yang paling favorit itu tergantung promosi salesnya gitu. Tapi untuk Kota Bengkulu kayaknya yang favorit katanya nyambung juga itu dari Erlangga deh. Karena katanya Erlangga itu kan ada yang tim pembuatnya itu narasumber kurikulum merdeka digunakan. Nah tentu banyak juga sih buku-buku lain seperti Intan Pariwara. Tapi kayaknya kalau untuk Kota Bengkulu ada 2 yang favorit dari Kemendikbud itu wajib
diwajibkan. Untuk buku pegangan guru, kan buku pegangan guru kalau mau bagus sekolahnya itu tidak mesti harus dari Kemendikbud juga, harus lebih dari satu. Kalau 2, 3, nah itu untuk memperkaya literasi, untuk memperkaya bagaimana guru mampu memfasilitasi jenis-jenis penilaian, jenis-jenis tugas siswa gitu, variasi. Jadi kami menyarankan Juknis BOS digunakan, buku penerbit lain untuk referensi guru. Jadi kita kaya literasi begitu. Sekolah yang baik itu sekolah yang menyediakan lebih 1-2 buku pegangan gurunya gitu. Baik, yang satu lagi itu untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Buku yang tadi itu kan sudah disebutkan, apakah sama dengan yang meningkatkan literasi tadi atau yang lain untuk berpikir kreatif siswanya? Untuk berpikir kreatif siswa kita kan ada namanya lokal. IPAS secara nasional itulah yang di dalam kurikulum. Cuman kan sekarang kurikulum Merdeka itu harus lagi ke budaya lokal kita. Jadi sesuai, karena budaya lokal adalah inti daripada budaya nasional. Budaya nasional disokong oleh budaya lokal. Jadi Bengkulu termasuk dalam kategori budaya induk budaya nasional begitu. Jadi sejalan Pak. Jadi diupayakan turunan dari budaya nasional diimplementasikan ke wilayah masing-masing. Itulah namanya kearifan lokal. Jadi memang kurikulum Merdeka oke banget ya. Jawaban dari harapan kita semua selama ini, dan berharap IPAS ini dengan adanya mata pelajaran IPA, jadi anak tidak terpisah, karena hidup itu adalah holistik, hidup itu menyeluruh. Jadi sudah sewajarnya dan selayaknya pendidikan memberikan secara utuh bagaimana anak mengenal Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mengenal alam dan pemanfaatan daripada alam itu untuk analisis permasalahan masalah yang dihadapinya. Jadi luar biasa mata pelajaran IPA. Jadi IPA tidak boleh dipisahkan. IPA IPS itu satu kesatuan yang holistik. Untuk menjadikan anak kita berprofil pelajar Pancasila, harus memanfaatkan alam untuk kehidupan sosialnya. Tuh Bu, Pak. Terima kasih Bu atas informasinya. Sangat mendukung sekali untuk pengajuan tesis saya. Ya, apa tuh judul tesisnya Pak? Jadi judul tesisnya itu analisis literasi sains dan berpikir kreatif di dalam buku IPAS materi IPA kurikulum Merdeka. Ya, jadi kalau kreatif itu orang kreatif akan menguasai, orang pintar akan kalah dengan orang kreatif. Orang yang luar biasa itu terdiri dari orang yang pintar plus kreatif plus inovatif. Nah, itu ya Pak ya. Jadi pas benar dengan judul tesis Bapak, analisis. Nah, itu tadi. Ya, dengan Bapak siapa tadi? Bapak Obdiansyah. Bapak Obdiansyah. Ada temannya Ibu? Ada Ibu Revi. Oke, ya. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Sudah cukup. Alhamdulillah. Sudah? Sudah. Selamat sore.